Kalau sampai muncul efek racun seperti itu, tadi kan memang yang diserang adalah saraf ya Bu Dokter Iya, ya, saraf dia pusat. berhalusinasi. Betul. Selain saraf, apalagi nih Bu Dokter, organ-organ yang bisa terganggu karena si racun kecubung ini Bu Iya. Dokter? Karena memang cara konsumsinya kan dia per oral ya, jadi Iya. masuk gitu lewat saluran cerna, efeknya juga jadi kemana-mana gitu Iya. ya, bukan hanya ke sistem saraf pusat, tapi bisa ke jantung, jantungnya bisa jadi tidak beraturan denyutnya, bisa dia lebih lambat, bisa jadi lebih cepat, kemudian juga bisa menyebabkan nafsu makan tadinya menurun, kemudian juga kekeringan, seperti dehidrasi gitu. Tanda-tandanya kulitnya kering, mulutnya kering, bibirnya kering, seperti itu. Kemudian juga ada gangguan saluran cerna biasanya, susah BAB gitu, konstipasi gitu. Kemudian bisa kejang tadi seperti yang Mbak sampaikan bahwa dia bisa, karena dia bekerja di sistem saraf pusat, itu bisa menyebabkan kejang, henti nafas ya. Jadi ya yang meninggal itu mungkin ya karena henti nafas gitu ya. Selain itu juga ada efek halusinogennya ini tadi. Dan ini juga kecubung ini juga bisa menyebabkan rhabdomyolysis namanya. Ya kalau dia lanjut gitu, efek racun yang lanjut, jadi kelemahan pada otot dan bisa berakhir menyebabkan gagal ginjal akut gitu. Jadi memang cukup berbahaya sekali ini gitu. Kalau dari pengamatan dokter dari berbagai sumber berita, ini yang terjadi di Kalimantan Selatan ini, mereka konsumsi satu kali atau memang ini udah konsumsi berulang Bu Dokter? Saya belum tahu ya apakah ini memang berulang, karena memang ada efek tadi ketergantungan ya dari senyawa katinon ini tadi ya, yang ada pada kecubung, bisa jadi berulang, artinya karena dia sudah ketergantungan dengan itu, atau jadi keracunan ini juga bisa timbul walaupun hanya satu kali minum gitu. Jadi bukan karena 2-3 kali, enggak. Kalau dia satu kali minum sudah mencapai dosis toksik, maka akan muncul gitu gejala racunnya. Jadi bisa jadi pertama kali mungkin nyoba, atau bisa juga yang kesekian kali gitu. Penyalahgunaan kecubung ini Bu Dokter, bagaimana kaitannya dengan Undang-Undang Kesehatan sendiri Bu Dokter? Nah ini ya, jadi kalau kecubung sendiri sebenarnya itu belum masuk ya belum termasuk narkotika maksudnya. Iya, sebagai narkotika gitu, karena memang kalau undang-undang narkotika kita kan mengacu pada konvensi nasional, konvensi dunia tentang narkotika dari WHO gitu ya, yang ada di Venesia gitu. Jadi untuk memasukkan suatu zat menjadi narkotika itu perlu ada kesepakatan bersama gitu secara internasional bahwa zat ini memang bisa dimasukkan dalam narkotika. Jadi nggak gampang memasukkan itu ke dalam golongan narkotika. Tapi saya rasa ini juga bisa diteliti lebih lanjut ya untuk kecubung. Apakah senyawa katinon ini kalau kita lihat efek toksiknya dan lain sebagainya itu bisa menjadi kandidat dalam tanda kutip gitu ya, sebagai narkotika gitu. Saya rasa seperti itu. Walaupun sebenarnya kecubung ini berbagai literasi juga mengatakan ada manfaat baiknya. Ya, betul. Jadi memang seperti dua mata pisau ya. Jadi satu sisi kalau dia dipakai dalam dosis terapi mungkin ya digunakan sebagai obat gitu ya. Tapi ketika dia dipakai tidak seharusnya mencapai dosis toksiknya, maka bisa muncul efek toksik. Seperti saya sampaikan, itu ada 2 ini PR buat gitu. dunia kedokteran kalau gitu ya. Fenomena ini PR buat dunia kedokteran. Betul. Supaya meriset kecubung ini. Jadi jangan sampai manfaat yang baik ini justru disalahgunakan, justru sampai merenggut nyawa. Iya, betul. Jadi memang obat tradisional itu kan memang ini ya perlu riset yang lebih banyak untuk kita tahu. Mungkin ini bisa jadi kandidat untuk obat-obat lain karena dia punya efek halusinogen. Seperti dulu kalau morfin gitu ya, opium itu dulu kan memang bukan langsung ketahuan ini obat, tidak gitu ya. Dia dulu dipakainya juga untuk party dulu tuh ya, untuk happy dulu ya. Kalau di Cina pertama kali itu ya, Cina, kemudian di Yunani, di Mesir gitu, itu dipakainya untuk happy, untuk ketika party. Ternyata setelah diteliti, dia bisa sebagai analgetik kuat gitu. Nah mungkin kecubung ini juga bisa digunakan kalau kita lihat efeknya tadi, bisa digunakan untuk berbagai macam obat, kandidat obat ya, bisa untuk mungkin analgetik, bisa juga mungkin untuk obat anestesi gitu. Saya rasa begitu. Jadi dan juga memang perlu ada sosialisasi lebih masif ya Bu Dokter, betul, tentang kecubung, bahayanya.
Dan jika dikonsumsi. bukan hanya kecubung ya, saya rasa obat-obat tradisional Iya. ya, karena memang paradigma di masyarakat yang tadi saya sampaikan bahwa obat tradisional tidak menimbulkan efek samping itu sebenarnya tidak benar gitu ya, karena memang mungkin belum diketemukan, ada bukti ilmiah apakah itu memang tidak ada efek samping atau tidak. Mungkin belum ketemu gitu efek sampingnya gitu. Kalau dicari lebih lanjut, diteliti lebih lanjut, mungkin ada ya, pasti ada ya, semua zat pasti ada efek yang merugikan dan efek yang manfaatnya tadi gitu. Saya rasa seperti itu. Dan informasinya juga pasien yang mabuk kecubung ini sampai ditangani berbeda ya Bu Dokter ya, Iya. sampai ada yang diikat. Iya, karena halusinogen tadi ya, dia Iya. punya efek halusinogen, jadi dia berhalusinasi. Dia aktif ya, iya, Bu Dokter ya? Iya betul, karena memang Bukan aktif, agresif justru ya. katinonnya ini tadi ya membuat dia jadi ya seperti efek dari sabu-sabu ya, karena dia mirip dengan amfetamin. Jadi aktivitasnya lebih meningkat dibandingkan orang yang biasa gitu, yang nggak mengkonsumsi gitu, seperti itu. Jadi memang bahaya ya. Bahaya sekali. Kecubung itu berbahaya, nggak usah diapa-apain, Iya. diliatin aja. Cantik ya. Tanaman hias, jadi diliatin Iya, aja, diliatin jangan aja diapa-apain. Jangan diolah deh ya, nggak usah. Kalau mau ngeteh aja yang udah ada itu, tinggal celup ya. Chamomile Repot-repot ya. banget ya, chamomile menenangkan ya. Iya. Tapi kita ngeteh Bu Dokter. Iya. Bu Dokter, kita sudah sampai pada akhir diskusi. Kita minta closing statement dong dari Bu Dokter tentang bahaya kecubung ini, supaya terutama nih adik-adik remaja yang kepo banget, pengen tahu, pengen nyoba, seperti apa nih Bu Dokter? Mendingan gak usah, mendingan gimana Bu Dokter? Ya, kalau menurut saya hati-hati, untuk bukan hanya untuk adik-adik remaja saja ya, tapi juga seluruh masyarakat, bahwa ketika kita mendapat informasi tentang sesuatu, tolong di cross check terlebih dahulu benar atau tidaknya, itu bagaimana baiknya, bagaimana buruknya gitu ya, sehingga kita tidak mudah gitu percaya dengan informasi yang ada di masyarakat. Kemudian juga kalau ada suatu hal mungkinnya yang tidak kita tahu atau masih belum tahu, tanya gitu ya pada ahlinya gitu, sehingga informasi yang kita dapat itu benar. Kemudian yang kedua juga saya harap peran dari keluarga dalam membentengi anak-anak remaja kita tentang hal-hal yang tidak baik, bukan hanya kecubung tapi juga mungkin narkotika dan lain sebagainya, itu sangat penting ya, sehingga anak-anak ini bisa terlindungi dari zat-zat yang berbahaya tadi ya, yang berbahaya tadi gitu. Jadi peran keluarga, peran masyarakat itu sangat penting sekali gitu dalam melindungi anak-anak remaja kita ini tadi. Ya. Jadi gitu teman-teman, sahabat Lampung Pos, yang namanya kecubung itu ya sudah tidak usah diapa-apain ya, dilihat-lihat saja. Jangan kepo untuk hal-hal yang berbahaya ya, karena yang rugi kamu sendiri, organ tubuh kamu sendiri, bahkan bisa sampai meninggoy ya, meninggoy. Rugi nggak tuh kecubung doang, meninggoy ya, kamu nggak bisa menikmati indahnya hidup ini gitu ya. Terima kasih Ibu Dokter, sama-sama, Ibu Dokter Mbak. Novita Karolia MSc, sama-sama. FISCM, seorang Sama-sama. farmakolog dari Fakultas Kedokteran Unila. Sama-sama. Sangat menginspirasi, sangat memberikan kita wawasan yang baik ya, terutama bagi teman-teman kameramen di sini juga, supaya mereka jangan coba-coba dengan kecubung ya. Baik, sahabat Lampung Pos, demikian informasi pada pagi hari ini. Podcast kita Ayo Sehat Lekas Berobat akan kembali lagi minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat, sampai jumpa.